Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami, terima kasih pada saat ini Engkau mengizinkan kami untuk bersama-sama memperingati sengsara dan kematian Tuhan Yesus Kristus di dalam Jumat Agung. Juga di dalam keprihatinan kami atas virus corona yang telah menyebar meluas di negeri ini, maka kami mengambil bagian di dalam ibadah Jumat Agung di rumah. Tolonglah kami saat ini untuk dapat memahami makna dari sabda kebenaran firman-Mu, sehingga kami dikuatkan dan diarahkan, dihibur tetapi mungkin juga ditegur. Terima kasih Tuhan, demi Kristus kami siap menyambut firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua bagian bacaan Alkitab yang akan bersama-sama kita baca dan kita renungkan pada saat ini. Yang pertama diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat 30. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30 menyatakan kepada kita demikian. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan nyawanya dan menyerahkan nyawanya. Sedangkan bagian bacaan kedua yang akan bersama-sama kita baca dan kita renungkan pada saat ini diambil dari surat Ibrani pasal 10. Surat Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25 yang menyatakan kepada kita demikian. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar serta merenungkannya. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita hampir semua pasti memiliki tanda-tanda khusus, hari-hari khusus, peristiwa-peristiwa khusus yang menandai suatu momen kehidupan kita, khususnya ketika itu memberi makna baru dalam hidup kita. Contohnya, saudara-saudara yang telah menikah tentu akan mengingat hari pernikahannya, peristiwa pernikahannya sebagai sesuatu yang mengubah hidupnya dari seorang yang awalnya single menjadi seorang yang sekarang menikah. Keluarga-keluarga yang dikaruniai anak tentu akan mengingat momen dan peristiwa kelahiran anak sebagai momen dari mereka hidup sebagai sepasang suami istri menjadi hidup sebagai orang tua. Bukan hanya hal yang baik-baik saja, tetapi kadang juga ada hal yang kita rasa sebagai hal yang kurang baik tetapi juga memberi makna. Misalnya,
kematian dari salah seorang anggota keluarga memberikan makna baru dalam kehidupan kita. Dari awalnya seorang anak yang bergantung pada orang tua bisa menjadi seorang anak yang mandiri. Demikian juga hal-hal yang lain memberi tanda kepada kita ketika kita sakit, ketika kita mendapat hadiah, ketika kita naik kelas, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, tanda itu bisa saja hanya berhenti menjadi sebuah tanda. Hanya berhenti menjadi sebuah tanggal, menjadi sebuah peristiwa tanpa makna. Tetapi bisa juga kemudian peristiwa-peristiwa itu mengubah keseluruhan hidup kita, mengubah perjalanan hidup kita menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang sama sekali berbeda, atau pribadi yang kemudian memiliki semangat yang berbeda. Nah, saudara-saudara, pada hari ini, hari di mana orang percaya di seluruh dunia memperingati sengsara dan kematian Yesus Kristus, menjadi momen yang sangat indah untuk kembali kita merenungkan bagaimana Yesus Kristus telah mengorbankan dirinya di kayu salib bagi kehidupan manusia. Kematiannya membuat manusia menjadi hidup. Bacaan dari Injil Yohanes yang tadi kita baca meneguhkan bahwa kematian Yesus adalah sebuah rangkaian besar dari rencana penyelamatan Allah atas manusia. Yesus mengambil bagian itu dengan utuh sampai dengan selesai. Ketika dia mengatakan bahwa sudah selesai, lalu dia wafat, dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Itu seharusnya menjadi suatu peristiwa penting dan sakral di dalam kehidupan orang beriman yang senantiasa kita ingat, kita memori dari hari lepas hari. Persoalannya adalah, apakah Jumat Agung di mana kita mememori sengsara dan kematian Yesus mengubahkan kehidupan kita? Atau jangan-jangan Jumat Agung itu tidak lebih daripada sebuah tanggal merah di mana saya bergereja sebentar 1 jam, saya beribadah sebentar 1 jam, setelah itu saya bisa dolan. Menjadi satu rangkaian long weekend yang menyenangkan bersama keluarga? Ataukah Jumat Agung itu betul-betul menjadi hari yang mengubahkan hidup kita? Maka surat kepada orang-orang Ibrani meneguhkan kembali bagaimana seharusnya orang beriman menghayati sengsara dan kematian Kristus sebagai pintu untuk kita masuk menghadap kepada Tuhan dengan hati dan pikiran yang baru, dengan sikap hati yang baru, dengan semangat yang diperbarui. Peristiwa Jumat Agung seharusnya memampukan orang beriman untuk dengan lebih semangat melayani Tuhan, untuk dengan lebih bersukacita beribadah. Ada makna-makna yang lebih mendalam ketika kita hidup di dalam sebuah persekutuan dengan anak-anak Allah. Nah, saudara-saudara, kalau itu kita kerjakan, barulah salib yang dijalani oleh Kristus di dalam Jumat Agung menjadi bermakna. Barulah kemudian sengsara kematian Yesus memberikan arti baru di dalam kehidupan orang beriman. Apalagi sekarang, di masa-masa ketika kita beribadah di rumah, kita tidak dapat bersekutu dengan saudara-saudara di gereja. Apakah Jumat Agung masih memiliki makna yang membuat kita merindukan persekutuan dengan Tuhan bersama-sama dengan orang-orang beriman di gereja? Atau justru kita maknai, mumpung orang neng gereja aku iso dolan, mumpung orang neng gereja ora bujono aku iso sak-sake dhewe. Tapi saudara-saudara, ajakan pada hari ini, karena salibmu aku diubahkan, menjadi suatu ajakan bagi kita bahwa salib Kristus bukanlah peristiwa yang main-main, bukanlah peristiwa yang hanya sekedar diperingati setahun sekali, tetapi seharusnya menjadi peristiwa yang menguatkan kita, menyemangati kita, meneguhkan kita untuk terus berjalan di dalam iman selaku orang percaya. Nah, saudara-saudara, di tengah segala keterbatasan saat ini, mari kita berefleksi. Apakah kita merindukan kebersamaan dengan Tuhan? Apakah kita menjadi semakin bersemangat untuk berpelayanan?
Apakah kita kemudian juga semakin dikuatkan untuk menyapa orang-orang di sekitar kita ketika kita mengingat salib Kristus, ketika kita mengingat pengorbanan Kristus? Mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa diubahkan menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan. Itu semua demi kemuliaan nama Tuhan. Selamat berefleksi bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk di dalam saat teduh dan akan kita akhiri di dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami, terima kasih untuk pemaknaan Jumat Agung yang mengingatkan kami bagaimana peristiwa sengsara dan kematian Yesus Kristus bukan hanya sekedar peristiwa yang kami kenang dari tahun ke tahun, tetapi seharusnya menjadi penanda bagi kami untuk semakin bersemangat melayani Tuhan. Di dalam lubuk hati kami yang terdalam saat ini kami rindu untuk melayani, untuk beribadah bersama-sama di gereja. Tetapi keadaan ini memberikan pembelajaran bagi kami bahwa seharusnya kami semakin bersemangat untuk bersekutu, untuk saling melayani satu sama lain ketika Engkau mengizinkan kami nantinya untuk berkumpul kembali di gereja-Mu. Lebih luas daripada itu, Engkau mengundang kami untuk datang kepada Tuhan dengan pikiran-pikiran baru, tetapi sekaligus juga mewujud nyatakan kasih Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kami, melalui apapun yang bisa kami kerjakan. Maka kiranya Jumat Agung ini Tuhan mengubahkan kami dari yang pasif menjadi aktif melayani, dari yang selama ini hanya diam meminta menjadi pribadi yang aktif memberi, supaya melalui kami semakin banyak orang mengenal Tuhan dan bersama-sama dengan kami memaknai Jumat Agung sebagai karya agung Allah yang menyelamatkan manusia. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa syukur permohonan kami. Kami naikkan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, mari bersama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.